Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua tentunya Saidah. Ya, nama saya Saidah, nggak panjang. Teman-teman gimana kabarnya? Gimana nih puasa akhir-akhir menuju hari Lebaran? Wow, pasti semangat dong ya, karena kan kalian bakal dapat THR dari, tapi kita udah gede nggak dapat THR guys, tapi dapat kok THR tugas hari raya. Terima kasih Pak dosen sudah mengasih tugas hari raya untuk saya dan teman-teman saya. Nah, jadi kali ini gua di episode kali ini, episode yang ketiga atau pertemuan yang ketiga ini tentang penulisan berita dan artikel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang peliputan dan penulisan berita yang efektif ya teman-teman. Itu yang dibahas oleh kelompok 3 sendiri gitu kemarin ya. Apa sih pembahasannya itu melewati via Zoom ya Kak. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama, ini buat kalian nih ada sedikit motivasi dari gua gitu ya, sedikit doang. Nah, buat kalian yang belum bisa atau pengen bisa gitu ya public speaking nih, kalian belajar lah, berlatih gitu ngomong di kaca atau di HP kayak gini nih, walaupun iya belibet gitu, tapi nggak apa-apa, itu kan karena proses gitu ya. Proses itu butuh waktu gitu buat semuanya gitu. Kalau ya maklum apa sih, ya semuanya butuh proses gitu ya teman-teman ya, nggak langsung gitu, kita nggak langsung duduk ke atas gitu, nggak bisa gitu ya. Kita harus memulai hidup kita ini dengan berproses. Nah, buat kalian semangat yang belum bisa public speaking atau belum lancar kayak gua nih, masih belibet-belibet, kita masih bisa memulai untuk public speaking kita gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama ya kalian, kali ini gua bakal ngebahas tentang peliputan dan penulisan berita yang efektif ya teman-teman. Selamat mendengarkan dan semoga kalian nggak bosen-bosen dengan pembahasan materi-materi atau pengulasan-pengulasan dari gua gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan memulai pembahasan tentang peliputan dan penulisan berita yang efektif ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih, jurnalistik itu merupakan pilar utama dalam penyebaran informasi yang akurat, kredibel, dan objektif kepada masyarakat. Nah, peran jurnalis juga sebagai penyampaian berita menuntut adanya keterampilan dalam teknik peliputan dan penulisan berita yang baik agar informasi yang disampaikannya itu dapat dipercaya dan tidak menyesatkan gitu ya. Itu menurut Walio 2018. Nah, teman-teman, ada apa aja sih ya yang dibahas di pertemuan yang ketiga ini? Nah, ada teknik peliputan berita, ada penulisan berita, terus ada jenis-jenis peliputan berita. Nah, kalian tahu nggak sih teknik peliputan dan penulisan berita itu seperti apa? Nah, jadi penulisan dan peliputan atau peliputan dan penulisan berita itu merupakan dua aspek utama dalam jurnalisme yang menentukan kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik gitu. Nah, dalam dunia jurnalisme juga teknik peliputan ini dalam jurnalisme juga teknik peliputan dan penulisan berita ini merupakan dua aspek utama yang menentukan kualitas serta kredibilitas informasi yang disajikannya kepada publik. Nah, prosesnya itu seperti apa sih proses penulisan berita ya? Proses penulisannya itu mengacu pada prinsip dasar 5W1H. Nah, teman-teman, serta model piramida terbalik ya gitu tuh. Kayak segitiga tapi ke bawah ya. Nah, kenapa? Untuk memastikan kelengkapan dan daya tarik informasi gitu teman. Nah, penggunaan bahasa jurnalistik juga perlu menggunakan bahasa objektif dan logos menjadi standar dalam penyusunan berita agar tetap kredibel dan mudah dipahami. Nah, sementara itu teknik peliputan berita atau mencakup pengumpulan data melalui wawancara, riset, dan dokumen serta
observasi langsung, teman-teman. Nah, perkembangan teknologi sekarang atau digital itu mempengaruhi metode peliputan dengan jurnalis kini, dengan jurnalis. Nah, kini bisa memanfaatkan jurnalisme ini, data jurnalisme ini dan multimedia untuk menghadirkan gitu informasi yang lebih menarik. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu ada tentang cara penulisan berita. Teman-teman pasti udah tahu dong ya cara penulisan berita. Jadi penulisan berita itu merupakan proses penyajian informasi faktual dan aktual yang mengikuti prinsip jurnalistik seperti objektivitas dan akurasi serta keseimbangan. Nah, struktur beritanya ini yang penulisan berita ini yang efektif itu menggunakan 5W 1H. Nah, dan menggunakan piramida terbalik dan terus memastikan gitu bahwa informasi utama yang disampaikan lebih dulu itu memudahkan pemahaman si pembaca. Nah, di sini juga yang terakhir gitu ada jenis-jenis, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis apa aja sih yang ada di peliputan berita? Nah, peliputan berita itu sendiri gitu mencakupi berbagai bidang seperti hukum, kriminal, politik, terus serta ekonomi ya. Nah, masing-masing jenis peliputan ini memiliki karakteristik, tantangan dan prinsip etika tersendiri, teman-teman, yang harus dijunjung tinggi gitu, dijunjung tinggi oleh jurnalis sendiri. Nah, untuk apa sih teman-teman? Jadi untuk memastikan informasi yang akurat dan kredibel bagi publik gitu. Nah, yang pertama itu ada peliputan berita hukum dan kriminal peliputan hukum. Nah, hukum dan kriminal ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta terkait kasus hukum dan tindakan kriminal di masyarakat gitu, teman-teman. Jadi kita bisa lah membuat kayak contohnya apa ya, pelecehan yang kemarin ya, tentang apa tuh, polisi pokoknya ada. Nah, terus sumber berita dalam bidang ini sendiri meliputi polisi, pengadilan, saksi dan korban yang masing-masingnya ini memiliki peran dalam memberikan informasi yang berbeda gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada peliputan berita politik dalam jurnalisme politik. Nah, sumber berita ini utama berasal dari sumber resmi seperti pemerintah dan partai politik gitu ya. Nah, sumber ini tidak resmi seperti analisis politik dan akademisi gitu. Nah, serta sumber anonimnya dalam liputan investigatif, netralitas dan objektivitas menjadikan tantangan utama bagi peliputan politik gitu ya, terutama karena banyaknya media memiliki afiliasi politik tertentu, teman-teman. Nah, apresiasi tersendiri lah, politik tersendiri gitu ya. Nah, teknik investigasi seperti menggunakan dokumen resmi dalam wawancara mendalam gitu, kayak privat lah ya. Jadi menjadikan alat ini penting untuk mengungkapkan fakta tersembunyi dalam politik gitu ya. Jadi tidak perlu melibatkan banyak orang, tapi hanya 2 orang ya. Terakhir ada peliputan berita ekonomi. Nah, peliputan ekonomi itu membutuhkan pendekatan yang cermat agar informasi yang disampaikan itu akurat dan mudah dipahami, teman-teman. Nah, sumber beritanya tersendiri harus berasal dari lembaga resmi dan data yang kredibel untuk menghindari spekulasi yang dapat mempengaruhi perekonomian gitu, teman. Nah, secara keseluruhannya jadi peliputan berita di berbagai bidang ini memerlukan keterampilan jurnalistik yang kuat, teman-teman. Kenapa? Karena analisis yang mendalamnya itu serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, teman-teman. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini juga jurnalis dapat menghasilkan berita yang informatif dan akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Gitu, teman-teman. Jadi penjelasannya. Nah, oke teman-teman. Maaf tadi karena saya ini gatal gitu ya, batuk sedikit. Nah, jadi
mungkin pembahasan pertemuan yang ketiga itu seperti itu ya teman-teman. Ada sedikit pelurusan lah tentang penulisan ini makalahnya ya oleh dibenarkan oleh Pak Adi sendiri gitu ya kemarin. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Mohon maaf bila kata-kata atau cara penyampaian saya gitu kurang jelas atau tidak tidak ya pokoknya kurang jelas lah pokoknya ya, kurang jelas atau menyebutkan dalam kosakatanya itu tidak rapi gitu, tidak sesuai. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Nah, sekalian kali ini juga gue mau mengucapkan minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman apabila ada kata-kata atau penyampaian yang selama ini video-video saya gitu kurang efektif, itu mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran ya teman-teman ya. Walaupun saya sudah menjadi mahasiswa gitu, pasti proses belajar itu pasti ada gitu untuk manusia, karena manusia itu tepatnya berproses ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk memulai berproses. Nah, sekali lagi minal aijin wal faizin, selamat menunaikan hari raya Idul Fitri ke berapa ya nggak tahu. Jadi selamat menjalani ibadah fitri, hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Mungkin pembahasan kali ini atau pembahasan pertemuan yang ketiga ini saya cukupkan. Bila see you next time, jangan pernah bosan walaupun saya ya agak belibet gitu. Bila taufiq wal hidayah wal inayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.